Oke guys, ini 5 alasan Indonesia susah juara harus cepat ditangani. Apakah 5 alasan tersebut guys? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang di luar sana baru ketemu channel ini, baru menonton channel ini, dan juga baru bergabung ke channel ini guys, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insyaallah pada hari ini selepas berakhirnya Indonesia dalam semifinal dan hanya dapat merebut tempat ketiga dan keempat nanti akan menentang Malaysia, dan juga berakhirnya target Sinteyong untuk menjadi juara itu. Apapun, semangat Garuda itu harus dikekalkan guys. Semangat Garuda itu harus tertanam dalam diri setiap pemain, dalam semua pendukung-pendukung, supporter-supporter timnas Indonesia itu. Walaupun kalah menang, Indonesia tetap di hati kalian, ya itu semestinya ya. Nah, dan kita tahu dalam permainan ini pasti ada kalah dan menang, dan ada beberapa alasan puncanya itu perlu diperbaiki segera untuk turnamen ataupun kejohanan yang besar di masa hadapan, seperti kejohanan Piala Asia 2023 ini. Nah, jadi dan juga timnas Indonesia akan menjadi Piala Dunia U20 pula pada bulan Mei nanti. Jadi itu yang perlu diutamakan juga, bukan pengakhiran apabila berlaku kegagalan di satu kejohanan, tetapi ada lagi kejohanan besar yang menanti hikmahnya. Oke guys, kita semak dulu video ini guys daripada channel Auto Intip Timnas. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, dan juga like, share, dan komen. Oke, judulnya ialah Subhanallah, ini 5 alasan Indonesia susah juara harus cepat ditangani. Tanpa berlama-lama guys, ayo kita simak video ini. Kembali tak juara dan jatuh di semifinal. PSSI dan Sintayong langsung menangis. 5 hal ini membuat Indonesia sulit untuk juara menangis, piala. Ya guys, langsung menangis ya Sintayong dan Iwan Bule. Aduh. AFF. Tapi kecewa, memang kecewa lah kan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe dan tolong subscribe channel ini agar kalian mengurangi setidaknya 1 orang pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Lagi dan lagi, timnas Indonesia harus mengubur mimpinya yang ditunggu-tunggu selama 26 tahun setelah tumbang di markas Vietnam, 26 tahun, yaitu untuk menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Dana besar selalu digelontorkan oleh pemerintah. Berbagai pelatih pun telah mencoba menunggangi skuad timnas Indonesia, mulai dari lokal pride pelatih asal Eropa yaitu Luis Milla dan juga Alfred Riedel, sampai yang terbaru yaitu Sintayong yang memiliki bayaran paling mahal di Asia Tenggara. Wow. Tentu harapannya bayaran paling mahal di Asia Tenggara guys, Sintayong ini rupanya ya. Berapalah gajinya ini ya? Mana tahu ada kalian yang tahu, kalian komen di bawah guys. Tapi sebenarnya kan banyak sudah yang dibelanjakan oleh pengurusan PSSI ini, termasuk sampai pesawat pun dicatat guys, masa Piala AFF ini. Jadi kesungguhan itu sebenarnya ada, cuma keberuntungan belum ada. Meraih juara. Namun kini kita harus puas setelah 26 tahun masih mendapatkan hasil yang seperti sebelumnya. Kalau tidak tersingkir di semifinal, pasti tersingkir di final. Bak sejarah yang sudah melegenda atau seperti kutukan. Tercatat sudah beberapa generasi timnas Indonesia selalu gagal di ajang AFF. Mimpi semakin buruk setelah skuad generasi paling muda di AFF tahun ini
digadang-gadang bisa membuat perubahan besar setelah tampil memukau di kualifikasi Asia, mengalahkan Kuwait dan juga Kurakau yang levelnya jauh di atas mereka. Namun justru tampil buruk di ajang Piala AFF tahun 2022. Sayang juga kan. Entah kapan skuad Garuda akan bisa bangkit dan terbang mencekram pala lawannya. Apalagi 5 hal ini sulit membuat Indonesia menjadi juara di Piala AFF. Yang pertama, timnas Indonesia selalu melempem di usia senior. Walaupun catatan timnas senior Indonesia selalu melempem di usia senior, guys. Melempem. Apa melempem tuh, guys? Nanti komen juga di bawah ya. Melempemnya saya pun kurang pasti apa itu. Indonesia memang begitu buruk, tetapi di saat usia remaja atau masa-masa SMA, timnas Indonesia selalu bisa menjadi juara dan bisa menampilkan permainan yang begitu baik. Kurang apa zaman Evan Dimas, sosok yang pernah dibanding-bandingkan dengan Wang Hee-chan. Setelah mencetak hat-trick ke gawang Korea Selatan, kini justru tak dipanggil di skuad timnas senior, kecuali Hansamu Yamapranata. Sementara Wang Hee-chan kini tampil menjadi andalan untuk Korea Selatan dan bermain di Liga Utama Inggris sebagai penyerang untuk Wolverhampton. Apakah pemain Indonesia tak bisa mengembangkan bakatnya ketika menginjak usia senior? Tentu ini masalah bagi timnas Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu timnas Indonesia tak punya mental juara. Tidak punya mental mungkin juara. Jika ada negara yang guys. paling sial dalam suatu turnamen, mungkin itu hanya timnas Indonesia. Ya, tercatat 6 kali masuk final Piala AFF, namun 6 kali juga harus menjadi runner-up. Hal tersebut dikarenakan timnas Indonesia tak punya mental juara. Kekalahan atas Vietnam malam ini juga karena mental para pemain yang turun setelah mendapat gol cepat dari timnas Vietnam. Kemudian yang ketiga, tekanan yang begitu besar. Tekanan begitu besar memang selalu diemban. Nih, ketiga ini, tekanan yang begitu besar ini mungkin ada betulnya juga, guys. Sebab apabila Indonesia ini masuk ke semifinal, pasti tekanan itu kan cukup besar daripada pendukung-pendukung yang inginkan kejuaraan sebenarnya. Apalagi ditargetkan oleh Sinteyong itu menjadi juara. Jadi itu yang tekanan itu menjadi berat lah kan. Oleh para punggawa timnas Indonesia karena tingginya ekspektasi supporter timnas Indonesia agar meraih juara, serta hujatan yang akan mereka dapat jika akhirnya mereka meraih kegagalan. Bahkan lantaran anarkisnya para fans timnas Indonesia, mereka kadang-kadang menyerang pemain melalui akun media sosial mereka. Wah, bukan ini yang hanya pemain, kan? pelatih dan PSSI juga terkadang terkena imbasnya. Kemudian yang keempat, Indonesia selalu dirugikan oleh keputusan wasit. Keputusan Setuju wasit atau keempat. tidak, tercatat sepanjang turnamen AFF ini digelar, lebih dari 7 kali timnas Indonesia selalu dirugikan oleh keputusan wasit. Ya, yang ini mungkin saya setuju juga nih. Yang seperti memihak lawan Indonesia atau tak ingin melihat Indonesia juara. Contoh yang paling diingat yaitu final AFF tahun 2020 ketika Indonesia bersua Thailand. Banyak keputusan wasit yang begitu kontroversial sampai dikritik oleh Sintayong. Kemudian yang kelima dan terakhir, pemain Indonesia gampang puas atau star syndrome. Pemain Indonesia sudah merasa bangga jika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Seolah-olah mereka sudah menjadi pemain terbaik. Terlihat juga hal tersebut di postingan media sosial mereka. Setelah bermain baik, tak lama karir mereka hancur. Hal ini pun sudah dialami oleh banyak punggawa timnas Indonesia. Lantas masih adakah yang membuat timnas Indonesia sulit untuk menjadi juara? Tolong kalian komentar di bawah ini. Lantas kapan kita akan menjadi juara di ajang Piala AFF tahun 2022? Kami di sini tetap mendukung. Menang ku sanjung, kalah tetap ku dukung. Terima kasih telah menonton video kami. Mari kita simak video kami yang terlengkapnya. Oke guys, itu dia, kita bagi ulasan selepas ini.
Oke guys, itu antara 5 alasan mengapa Indonesia itu susah juara. Jadi apapun guys alasan-alasannya, sebenarnya untuk membentuk satu timnas di bawah satu pelatih yang baru itu memerlukan sebenarnya satu jangka masa yang panjang, jangka masa yang lama. Tidak hanya setahun dua, tetapi sebenarnya proses itu berterusan. Itu mungkin yang dialami oleh Sinteyong sekarang ini. Walaupun Sinteyong telah menjanjikan ataupun menargetkan kejuaraan untuk Piala AFF pada kali ini, tetapi sebenarnya proses untuk kejuaraan itu perlu dimulai daripada awal, daripada latihan, uji coba. Uji coba pun sebelum Piala AFF ini Indonesia kurang sangat uji cobanya. Apatah lagi Liga 1 itu telah dihentikan di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Jadi Sinteyong juga harus bertanggung jawab ya ke atas keputusannya untuk menargetkan Indonesia itu juara. Jadi sekurang-kurangnya masuk final itu adalah sebagai pengobat kepada kelukaan itu. Bukan walaupun target juara, tapi sekiranya masuk ke final itu tidak menjadi juara, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Ketimbang yang sekarang ini semifinal pun tidak lepas ke final. Jadi kebertanggung jawab kepada Sinteyong itu perlu untuk dia menjawabnya. Mungkin dia juga mempunyai beberapa alasannya, dan Sinteyong juga mungkin amat bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi mungkin belum waktunya lagi ya Indonesia itu menjadi juara. Insya Allah di masa-masa yang akan datang pasti Indonesia akan pasti akan menjadi juara suatu saat nanti. Itu doa kalian sebenarnya mengiringi setiap pikiran-pikiran yang positif, maka apa yang akan berlaku itu sebenarnya akan menjadi positif. Jadi pasti positif kita kena pikirkan terlebih dahulu sebelum kita menilai negatif itu lebih banyak berbanding dengan kebaikan yang Sinteyong telah lakukan untuk timnas Indonesia. Jadi saya juga tidak ingin membicarakan secara panjang terkait dengan Sinteyong ini. Apa yang penting Indonesia pasti akan bermula pada tahun ini untuk Piala Asia 2023. Itu lagi penting. Kena move on ke depan dan memikirkan bagaimana Piala Asia ini menjadi medan yang terbaik, karena Piala Asia ini di bawah kendalian FIFA. Kalaulah AFF ini tidak ada dalam jadwal FIFA, maka Piala Asia itu menjadi keutamaan untuk Indonesia bangkit. Dan saya pasti guys, kenapa kebangkitan Indonesia itu di Piala Asia? Karena semua pemainnya telah ada bergabung, seperti Elkin Bagot, Shandy Walsh, Sheni Patinama sekiranya diluluskan cepat naturalisasinya, dan juga pemain-pemain yang sedia ada itu mengekalkan stamina konsisten dan juga meningkatkan lagi latihan-latihan yang mereka akan lakukan sebelum Piala Asia nanti. Uji coba perlu diperbanyakkan dan sebagainya. Jadi saya ingat itu saja guys. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, kalian komentar di kolom ruang di bawah ini untuk info yang positif daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.